Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi. Pada kesempatan ini saya akan coba mempraktekkan hasil TOT Banten 2 Guru Inovatif angkatan 2020 untuk sesi kedua ini, yaitu bagaimana cara pengelolaan pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat kelas atau membuat tim. Nah, di sini sudah terbentuk satu kelas yang dibuat sebelumnya, yaitu TOT Banten 2. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mengelola kelas ini, atau kita akan melakukan pembelajaran di kelas ini. Nah, pembelajaran di kelas ini menggunakan Microsoft Teams terdiri dari dua kategori. Yang pertama pembelajaran yang sinkron, dan yang kedua pembelajaran yang asinkron. Perbedaannya adalah pembelajaran sinkron yaitu pembelajaran yang langsung tatap muka antara guru dengan siswa. Sedangkan asinkron adalah pembelajaran yang sifatnya penyampaian materi atau evaluasi. Baik Bapak dan Ibu guru, kita di sini sudah memiliki channel dari kelas TOT Banten 2 ini. Yang pertama channel pengurus kelas, yang kedua channel mata pelajaran sejarah. Nah, kita akan membuat yang pertama yaitu materi yang asinkron, atau kita akan mengupload materi yang disampaikan kepada siswa. Caranya bagaimana? Yang pertama, tinggal klik ini yang ada gambar Wolverine, klik. Lalu kemudian di sini kita memberikan judul, subjeknya apa. Nah, karena kebetulan materi yang akan disajikan adalah sejarah, maka ini sebagai contoh saja saya menggunakan subjeknya KD 3.9 sejarah. Nah, lalu kemudian setelah subjeknya ini kita tulis atau kita masukkan, maka kita masukkan materinya. Nah, materinya ini bisa kita langsung diketikkan di sini, atau kita bisa mengcopy dari file Word yang kita miliki. Ini karena saya memiliki contohnya ini, nah ini tinggal di copy saja. Untuk materi KD 3.9, nah ini sampai sini aja dulu misalkan contoh. Nah, tinggal pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk materinya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu guru, apabila kita ingin melengkapi materi ini dengan video, maka kita berikan arahan kepada siswa, misalkan di sini. Silakan lihat video berikut untuk referensi materi di atas. Maksudnya, materi yang sudah disajikan di atas ini bisa dilengkapi dengan video. Bagaimana cara menampilkan video di sini? Nah, kita bisa memanfaatkan link YouTube yang kita bisa ambil materinya disesuaikan dengan KD 3.9 atau subjek ini. Nah, tinggal kita klik yang 3 titik ini. Nah, di sini ada YouTube, kita ngambil saja dari YouTube. Klik. Nah, karena di sini belum saya tambahkan, maka klik tambahkan. Lalu kemudian kita cari di sini materinya. Nah, karena KD 3.9 ini adalah materi tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan, maka kita bisa cari di sini. Nah, ini bisa kita masukkan, ini banyak, tinggal kita masukkan saja yang cocok dengan materi kita. Ini sepertinya masuk. Nah, di sini sudah ada dua materi. Yang pertama materi dalam bentuk Word, yang kedua materi dalam bentuk
video atau YouTube. Kemudian kita perhatikan di sini ada opsi semua orang dapat membalas atau Anda dan moderator dapat membalas. Nah, karena ini adalah pembelajaran dua arah, maka sebaiknya yang di checklist adalah semua orang dapat membalas. Artinya siswa dapat memberikan tanggapan terhadap materi yang kita sajikan tadi. Tapi kalau misalkan kita men-checklist ini, Anda dan moderator dapat membalas, maka si siswa tidak bisa membalas atau tidak bisa mengomentari, membahas materi yang kita sajikan. Oke. Nah, maka kita checklist yang semua siswa dapat membalas. Nah, apabila ini sudah dirasa cukup, sudah rapi, maka tinggal kita kirim, cek kirim ini. Nah, ini sudah masuk, sudah ada 2 materi. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk mengupload atau memberikan pembelajaran yang asinkron. Baik Bapak dan Ibu guru, selanjutnya apabila kita ingin memposting atau memberikan materi dalam bentuk e-book atau PowerPoint misalkan, nah kita tinggal klik file. Di sini sudah ada kolom atau sudah ada tempat untuk memasukkan materi kita. Ini bagaimana caranya? Ini bisa apabila materi itu banyak, maka bisa kita saja membuat folder baru sini. Ya, membuat folder baru atau kita langsung saja unggah. Kalau misalkan materinya hanya 1 misalkan. Nah, saya contohkan misalkan saya akan mengupload sebuah materi tentang KD 3.9. Nah, ini sebuah PowerPoint bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal klik kemudian open. Nah, ini lagi mengunggah. Mungkin lama cepatnya itu tergantung dari file yang kita unggah. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini materi yang dalam bentuk PowerPoint yang kita berikan kepada siswa. Nah, Bapak dan Ibu guru, berarti sudah ada 3 materi yang kita sajikan. Yang pertama materi dalam bentuk Word, kemudian video, dan yang ketiga dalam bentuk PowerPoint. Proses pembelajaran ini adalah program pembelajaran asinkron. Artinya si guru hanya bisa memberikan materi saja kepada siswa. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran yang sinkron, yaitu melakukan tatap muka. Caranya sangat mudah. Nah, kita ada 2 pilihan. Yang pertama, di sini ada gambar kamera. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, kemudian kita kasih atau berikan judulnya. Misalkan KD 3.9 sejarah. Nah, ini akan dijadikan tema atau judul dalam pembelajaran sinkron. Apabila kita ingin langsung untuk melakukan webinar tatap muka dengan siswa, maka tinggal klik rapat sekarang gitu. Tapi seandainya kita ingin menjadwalkan atau tidak akan melakukan sekarang, maka tinggal diklik yang jadwal rapat. Nah, ini judulnya sudah ada. Kemudian tambahkan siswa, ini opsional, bisa ditambahkan bisa tidak, karena ini otomatis siswa juga bisa masuk. Kemudian kapan akan dilakukan? Nah, ini misalkan kita akan melaksanakan tanggal 5, 1 hari yang akan datang. Dimulai pukul ini terserah Bapak dan Ibu, misalkan pukul 8. Kemudian waktunya jam 8.30 atau misalkan jam 9. Kita 1 jam ya. Kemudian ini ada
apakah akan dilakukan setiap hari, harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau custom. Nah, karena misalkan kita akan melakukan satu kali, maka yang diklik tidak berulang. Tuh. Ini lokasi kosongkan, kemudian optionnya kita isi berbentuk informasi kepada siswa tentunya. Misalkan kita isi kita sudah memberikan opsinya atau pengumumannya kepada seluruh siswa harap hadir dalam pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2020 jam 9. Nah, ini kalau misalkan kita ingin mempertegas, nah ini absensi berlaku seperti biasa. Artinya apa? Kita nanti bisa mengontrol berapa siswa yang bisa mengikuti, yang dapat mengikuti pembelajaran sinkron ini, dan berapa lama siswa tersebut mengikuti, apakah dari awal sampai akhir. Ini biar di bold supaya siswa paham bahwa memang sekalipun online kita bisa mengontrol kehadiran siswa. Nah, baik Bapak dan Bu Guru, apabila sudah dianggap cukup untuk penjadwalan ini, maka kita tinggal langsung kirim. Nah, demikian Bapak dan Ibu Guru, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran di Microsoft Teams melalui dua cara, yaitu asinkron, pembelajaran tidak langsung, dan pembelajaran sinkron. Nah, ini disajikan, saya praktekkan hasil dari pembelajaran TOT Guru Inovatif Banten 2. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Master Trainer yang telah memberikan ilmunya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat rekan-rekan sahabat edukasi di kelompok TOT Banten 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.